Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat yang pada saat ini kita akan bersama-sama untuk belajar mengerti akan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Apabila di dalam kami menjalani hari-hari kami, Bapa Engkau berkenan untuk menyapa kami dalam sapaan rohani yang setiap saat bisa kami dengar, dan itu menjadikan kekuatan iman kami di dalam situasi yang sangat tidak menentu ini Tuhan. Mampukan Tuhan kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam firman-Mu, sehingga selalu kami dapat bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar mengenai saat-saat kita mulai mengalami suatu keraguan di dalam pelayanan kita atau dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan iman kita. Apakah seseorang itu yang beriman kepada Tuhan berarti ia tidak pernah meragukan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Sejujurnya dalam situasi tertentu, apalagi situasi saat ini yang begitu lama kita mengalami pandemi COVID, dan bahkan akhir-akhir ini kita memasuki gelombang 3 pandemi COVID, yang semula kita aman-aman saja, kehidupan kita baik-baik saja, yang berusaha usahanya bisa lancar, yang jualan bisa lancar juga. Tetapi dalam kondisi dan situasi seperti ini kita harus ekstra hati-hati. Kita harus menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Dalam sejujurnya kita dalam situasi seperti itu terkadang timbul juga pikiran atau mungkin juga sempat terucap keraguan akan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ketika ia dipenjara oleh Herodes. Ia menyuruh murid-muridnya untuk menanyakan tentang kemesiasan Yesus. Mari kita baca di dalam Matius 11 ayat 2 sampai 19, tetapi akan saya fokuskan ke ayat 2 sampai dengan ke-6. Demikian bunyinya. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak Aku." Nah, kenapa Yohanes Pembaptis yang kita tahu dia sudah ditunjuk oleh Tuhan sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus, bagi kedatangan Mesias, sampai dia meragukan apakah betul Yesus itu Mesias. Kenapa sampai meragukan itu? Tentunya itu terjadi karena situasi dan kondisi dia yang saat itu sangatlah menderita di penjara. Padahal dia tahu dan dia semula meyakini, betul, mesti itu Mesias akan menolong saya. Tidak mungkin Tuhan Yesus akan membiarkan saya di penjara.
Bahkan ketika Elias dikejar-kejar oleh musuhnya, Tuhan meluputkan Elias. Kenapa? Sampai saat itu Yohanes kok tidak ditolong Tuhan. Dia meragukan anak ora toh? Betul apa tidak toh? Ini Yesus itu Mesias, maka dia menyuruh muridnya untuk menanyakan. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan Yesus ketika ditanya tidak marah. Dia tahu dan memaklumi apa yang dirasakan oleh Yohanes. Maka Tuhan Yesus hanya berpesan dan memberikan contoh atau bukti kepada murid-muridnya. Yang buta dicelikkan, yang sakit disembuhkan, dan lain sebagainya seperti yang kita lihat tadi. Yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, itu semua bisa disampaikan kepada Yohanes sebagai bukti bahwa ialah Mesias. Kalau orang biasa tidak mungkin bisa melakukan hal-hal seperti itu. Dan itu Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada murid-murid Yohanes Pembaptis dan menyampaikan bukti-buktinya. Seperti yang kita alami saat ini, kadang-kadang keraguan itu membuat kita menjadi keadaan kondisi yang kita alami saat ini ataupun Bapak Ibu alami pada suatu saat. Kesesakan yang sangat-sangat itu kadang-kadang membuat kita menjadi ragu. Kenapa Tuhan sampai saat ini tidak menolong saya? Kenapa Tuhan tidak meluputkan kita dari bencana? Kenapa sampai saat ini situasi masih seperti ini? Kadang-kadang keraguan itu mungkin juga muncul. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya itu diberikan kepada Tuhan bukan tanpa maksud. Dia mau membuktikan bahwa Dia adalah Mesias yang mampu meluputkan kita dari segala mara bahaya dan mampu memberikan kita kekuatan. Dan rancangan Tuhan itu tidak ada yang tidak baik. Rancangan Tuhan itu rancangan keselamatan. Apapun yang kita terima, kalau kita syukuri, itu akan terasa bahagia. Wah, itu kan hanya kata-kata. Kan keadaan kita sampai sekarang seperti ini. Betulkah seperti itu? Iya, memang kadang-kadang betul. Tetapi kalau kita bisa melihat sisi yang sebelahnya, bahwa semua yang dirancang Tuhan, seperti kesaksian saya ini, seperti saat saya mengalami saat-saat ketika saya harus istirahat di rumah. Saya harus berhenti dari segala aktivitas saya. Saya merasa seperti dikungkung, seperti tangan dan kakinya dibondo. Tetapi ternyata itu semua adalah kehendak Tuhan agar saya bisa berhenti sejenak, berhenti dari segala aktivitas saya, dan itu harus saya syukuri. Dan banyak lagi sebenarnya kalau kita mau berhenti sejenak. Bahkan di sini Tuhan juga menyampaikan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kecewa karena berbagai-bagai hal. Karena kesesakan hidup. Karena keadaan yang membuat sering-sering frustasi. Tapi Tuhan menyampaikan bahwa berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Berbahagialah kita. Berbahagialah kita yang senantiasa melihat berkat Tuhan satu persatu yang ada dalam kehidupan kita. Kita lihat dan kita cermati dan kita akan senantiasa mensyukuri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya apa yang disampaikan saat ini akan semakin menguatkan iman kita dan semakin kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Shalom. Amin.